segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kita mengkonsumsinya atau memakainya, haram pula untuk diperjualbelikan. Ya, enggak boleh diperjualbelikan. Baik, sekarang pertanyaannya begini. Jelas ya kalau umpamanya mohon maaf B1 anjing ya ataupun B2 itu kan haram dimakan. Maka diperjualbelikan itu juga haram dimakan. Dan setiap hewan yang haram dimakan, haram pula diperjualbelikan. Itu sebuah kaidah. Maka kalau seandainya kita mau menjual sesuatu, terutama hewan, coba kaji terlebih dahulu, apakah ini hewan halal ataupun haram. Kalau dia halal, silahkan kita menjualnya. Tapi kalau dia haram, tahan diri kita. Masih banyak yang bisa kita jual. Ya. Nah, pertanyaan sekarang ini ialah jual beli kucing. Ini salah satu yang banyak dipertanyakan. Apa hukumnya? Bukankah kucing ini termasuk hewan yang haram kita makan? Termasuk hewan yang haram dimakan. Itu kucing. Ya. Karena apa? Karena termasuk di antara hewan yang buas. Dia memiliki taring dan kuku yang dia gunakan untuk memburu mangsanya. Kalau kita kaji nanti tentang masalah makanan, akan kita bahas juga nanti insya Allah ya, tentang masalah makanan. Maka setiap hewan yang memiliki taring ataupun kuku yang dia gunakan untuk berburu, maka dia haram hukumnya untuk kita makan. Dan kucing masuk pada bab ini. Maka termasuk hewan yang haram untuk dimakan. Nah, setiap hewan yang haram dimakan, ya, maka segala sesuatu dari dia termasuk air liurnya, termasuk juga ya air seninya, kemudian juga termasuk juga kotorannya itu najis. Itu najis. Berbeda dengan hewan yang halal dimakan seperti kambing. Air seninya, begitu pula air liurnya ataupun ya kotornya tidak najis, ya. Tidak najis. Pahami beda antara tidak najis dengan kotor. Dia kotor iya, tapi secara hukum dia tidak najis. Artinya ketika orang terpijak lagi kerja nih, membersihkan kambingnya, terpijak sama dia umpamanya kotoran kambing, ya sudah nggak masalah, kan begitu. Mungkin dia bisa bersihkan nanti, kan begitu ya. Tapi kalau umpamanya terpijak sama dia kotoran, mohon maaf B1, segera dia harus bersihkan. Baik dengan cara dia gesek di tanah supaya hilang bekasnya, kemudian dia menggunakan air silahkan. Tapi harus segera dibersihkan, itulah najis. Jangan dibiarkan lama di tubuh kita atau di pakaian kita, jangan dibiarkan. Itulah najis, ya. Nah, seperti kita sebutkan tadi bahwa hewan yang haram dimakan, maka kotorannya, air liurnya itu merupakan najis. Seperti ya B1 kalau dia menjilati bejana kita, wajib kita bersihkan menggunakan tanah. Kan begitu. Menggunakan tanah. Kalau dia ya menjilati pakaian kita, bersihkan dengan air, dengan sabun silahkan. Tapi kalau bejana kita yang dia jilati, wajib menggunakan tanah ketika membersihkannya. Nah, bagaimana dengan kucing? Kan begitu. Adapun kucing, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah, keringanan. Nabi berikan keringanan. Ketika Nabi ditanya tentang masalah kucing yang terkadang dia menjilati air kita yang ada di ember, menjilati bekas makanan kita yang ada di piring atau gelas kita digunakan untuk minum dia, apakah termasuk najis? Maka Nabi mengatakan bahwa adapun kucing, dia termasuk hewan yang selalu berlalu lalang di antara kalian, keluar masuk rumah kita. Maka Nabi memberikan rukhsah keringanan kepada kita bahwa air liurnya kucing tidaklah najis, ya. Maka boleh umpamanya seandainya dia menjilati pakaian kita, ya sudah nggak masalah. Lagi sholat kita ya melendot-lendot jadi sarung kita, jilatnya kaki kita atau sarung kita, ya nggak masalah, bukan termasuk najis. Tapi air seninya, kotoran dia termasuk najis yang harus dibersihkan. Nah, oleh sebab itu di sinilah para ulama berbeda pendapat tentang masalah jual beli kucing. Ya, jual beli kucing. Karena ini kucing memiliki rukhsah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keringanan, ya ada keringanannya bahwa dia air liur tidak termasuk najis, air liurnya nggak najis. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa dia termasuk hewan yang boleh ya diperjualbelikan. Nah, bagaimana dengan hadis yang mengatakan ketika Jabir salah seorang sahabat Nabi ditanya tentang jual beli al-kalb, ya anjing dengan jual beli kucing. Maka beliau menjawab, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam andzalika, bahwa Nabi melarang hal demikian. Nah, di sini para ulama menjawab bahwa tambahan sanur di sini, kalimat sanur artinya adalah kucing, itu tambahan yang dhaif. Ya sebenarnya yang sahih hadisnya adalah Nabi melarang jual beli anjing saja.
Itu pertanyaannya, ya. Bahwa Nabi ketika ditentang masalah jual beli, ya B1 beliau dengan tegas mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Adapun tambahan jual beli B1 dengan kucing, tambahan kucing di sini kata para ulama hadis termasuk Imam Tirmizi merupakan tambahan yang lemah, nggak sahih dia tambahannya. Maka di sini para ulama ya meskipun berbeda pendapat mengatakan bahwa tentang kucing maka dia ya dibolehkan dalam jual belinya. Kemudian yang kedua, bahwa kucing di antara hewan yang memberikan manfaat kepada manusia. Memberikan manfaat, ya. Kenapa? Di antara manfaat kucing adalah dia bisa mengusir dan mengurangi tikus ya di rumah kita. Ya meskipun kita lihat hari ini mungkin kucing pun takut sama tikus begitu ya, saking besarnya tikus pada hari ini gitu. Ya. Tapi sebenarnya secara umum memang iya, secara umum ya, bahwa di antara manfaat kucing ialah bisa mengusir ataupun mengurangi tikus yang masuk ke rumah kita. Wallahu taala alam. Di sini ikhwan sekali lagi ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalaupun ada yang mau mengambil pendapat haram ya silahkan. Ya silahkan. Tapi kalau ada yang mau mengambil pendapat bahwa dia boleh, silahkan. Ini juga di antara kalau antum baca fatwa para ulama termasuk Syekh Utsaimin ya, beliau juga menjelaskan bahwa memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka ujung-ujungnya adalah siapa yang merasa nyaman dengan fatwa yang mengatakan boleh, silahkan.